Sebenarnya hutan bakau sangat bermanfaat bagi ekosistem biota laut. Tapi waktu surut tadi, itu sampah semua nih di pinggir. Hari ini kita mau ke Pantai Tiram, itu di daerah Teluk Meku ya? Iya, Dek? Teluk Nah, Meku, Pangkalan Berandan. kita mau jemput Bang Jamal dulu, teman kita yang kelola Pantai Tiram itu, supaya bisa jadi destinasi wisata untuk Sumatera Utara. Sampai jumpa di Pantai Tiram, dah. Hai, kita sudah sampai di Desa Wisata Pantai Tiram, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Pangkalan Berandan. Kita lihat di dalam ada apa aja, dikemas bagaimana, karena ini termasuk salah satu tempat wisata baru di Kecamatan Babalan. Yuk, ikutin kita. Kita sudah sampai di Pantai Tiram, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, dan di sini kita sudah bersama bapak-bapak penggiat konservasi di wilayah ini. Ada Pak Toto. Sejak kapan Pak pantai ini mulai aktif dilakukan konservasi dan pembenahan? Pantainya ini baru-baru aja nih Mbak ya. Tapi kalau untuk penggiat konservasinya dari 2014-15 kami udah melakukan penanaman, penghijauan, seperti tempat wisata bahari lah gitu ya, untuk memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana untuk penghijauan hutan, karena hutan itu sangat bermanfaat untuk kita semua di mana-mana, bahkan di seluruh dunia. Untuk penggiat konservasi untuk penanaman hutan memang digalakkan lah gitu ya kan. Mudah-mudahan penggiat konservasi ini tidak terputus sampai di sini saja, berlangsung lah, continue berlangsung sampai ke anak-anak kita. Nanti akan kita membuat pelatihan seperti anak-anak sekolah di sini gitu ya kan, untuk memperkenalkan laut itu bagaimana, hutan itu bagaimana, penghijauan. Kalau luas yang sekarang ini 5 hektar 4 hektar gitu ya, dibuka untuk umum sejak di awal 2020. Pantai ini untuk mancing juga bisa Pak? Banyak ikan nggak? Kalau mancing ini gimana ya, sudah siang malam orang di sini. Mancing siang malam, pengembangan kita pasti ada. Pada prinsipnya untuk kita kelompok konservasi ini, pengembangan wisata edukasi namanya. Dari hutan bakau ini banyak sih. Kita targetnya tidak cuma masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat, bahkan kita bisa target kita adalah anak-anak sekolah yang ada di luar Kabupaten Langkat, contohnya Kota Medan atau Kota Binjai yang terdekat aja. Kita tidak mulu-mulu, targetnya adalah anak sekolah yang ada di Sumatera Utara khususnya ya. Nah, ke depan juga
lahan kosong yang ada di Pertamina itu insya Allah akan kita tanami buah-buahan. Kita juga sudah mencari bibitnya dan itu sudah di ACC. Tapi walaupun begitu dengan pemandangan alamnya tetap bisa foto-foto ya Pak ya. Iya. Itu harus, karena kan harus membawa kenangan dari sini. Pada prinsipnya kita hanya membuat tempat selfie. Berapa kali sih orang bisa hadir kemari? Nah, kan gitu. Paling cuman sekali atau 2 kali. Nanti kalau cuman tempat selfie, aku sudah pernah ke sana. Untuk apa lagi kan gitu. Nah, kita maunya orang hadir di sini continue, terus menerus, merasa dia kekurangan ketika aku belum bisa menjalani, gimana caranya menjalan kan gitu. Berarti nanti kedepannya akan disediakan mentor-mentor untuk berbagai bidang yang mau dikembangkan itu tadi ya Pak ya? Kita pilih memang untuk mentor menjala siapa, untuk mentor membubu siapa, untuk mentor pembibitan siapa, nanti itu memang sudah kita pilih dia. Basicnya kami di kampung, kami tetap melakukan edukasi. Satu pertanyaan saya, Ya. tadi Bapak beberapa kali mengucapkan membubu itu apa? Saya belum tahu. Membubu itu menangkap ikan dia ya Bang ya. Bubu itu adalah peninggalan tradisi yang hampir dilupakan sebenarnya sama generasi sekarang. Membubu. Mungkin orang kalau mau makan kepiting bisa ternak apa segala macam. Nah, membubu itu adalah tradisi sebenarnya. Nah, itu yang tidak mau kita lupakan. Kenapa itu juga harus kita terapkan? Ya, jadi di sini selain wisata keluarga, kami juga ada wisata edukasi, terutama tentang masalah seperti pembibitan bakau. Kami ajarkan sama siswa-siswa, karena sebelumnya juga sudah ada beberapa kali kami lakukan. Ada 2 sekolah kami undang ke sini untuk melakukan pendidikan, bagaimana cara melakukan pembibitan bakau, bagaimana melakukan penanamannya, serta juga melakukan pembersihan lingkungan. Kami berusaha untuk melanjutkan program seperti ini. Ya, jadi contohnya diperluas lagi, seperti mengajarkan cara bagaimana orang laut menangkap ikan ya secara tradisional, mengajarkan jala ya. Itu juga merupakan edukasi yang mungkin anak-anak sekolah saat ini belum terlalu paham tentang seperti itu. Jadi itulah salah satu tujuan kami. Jadi bukan hanya sekedar wisata keluarga, tapi juga wisata edukasi dan kebudayaan khususnya. Anak-anaknya ini ya patung-patungan patung-patungan sama kawan-kawan, dan ada juga sedikit bantu-bantuan dari masyarakat seperti pohon pinang, pohon kelapa. Pokoknya gotong royong lah intinya semua ini. Kami selaku kelompok konservasi ini membangun tempat wisata ini berdasarkan patungan. Jadi misalnya saya di rumah ada berapa batang pinang atau berapa pohon kelapa. Jadi kawan-kawan sepakat kalau untuk ditebang. Dan itulah yang saat ini tempat kita duduk ini adalah pinang dari rumah kawan-kawan. Kami juga dari penggiat konservasi memohonlah bantuannya kepada pihak-pihak yang terkait untuk penghijauan di pesisir pantai Hutan bakau. untuk hutan bakau. Apapun bantuannya ya mudah-mudahan bermanfaat untuk desa, kami terima walaupun apa bentuk bantuannya. Di sini semua kawan-kawan penggiat konservasi intinya untuk berbuat untuk penghijauan hutan dan di pesisir pantai. Di apa aja yang ada, seperti pondok-pondokannya untuk bersantai bersama keluarga. Ini salah satu pondokan yang belum selesai, yang masih baru dibangun. Jadi hutan mangrove ini akan dijadikan objek wisata dan semuanya masih dalam proses perbaikan terus karena masih baru dibuka untuk umum. Yuk kita jalan-jalan, melihat-lihat apa saja yang ada di hutan mangrove ini. Kami di sini masih perlu bantuan lah untuk pembuangan sampah. Kan
seperti ini kan masih membutuhkan gimana ya biar supaya bersih. Ya. Jadi rencana kami kalau memang ada bantuan pun merupakan seperti jaring untuk menghampal sampah biar jangan masuk ke pinggir-pinggir pantai inilah. Dalam berkelompok ya setengah hari dan di sini kami pun memikirkan bagaimana agar pantai ini bisa menjadi bersih dan lestari. Ini keadaan desa wisata hutan mangrove di Desa Teluk Meku. Keadaannya masih seperti ini karena ini memang semua atas bantuan dari masyarakat, saling patungan untuk membantu pembuatan seperti titik-titiknya, pondokannya. Mereka berharap tetap jika ada pihak yang ingin bantu seperti pemerintah ataupun apa, mereka welcome untuk menerima bantuannya. Tempatnya bagus. Cuman kendalanya di sini banyak sampah seperti ini. Sampah cukup banyak. Jadi rencananya mereka tuh mau bikin jala tuh di sana seberapa ratus meter dibentang untuk menahan sampah-sampah itu masuk ke sini supaya nggak terlalu kotor areanya. Ini tempatnya cukup bagus untuk foto-foto, bagus untuk selfie, bagus, keren nih tempatnya. Gitu aja bang, jangan gerak-gerak. Hari ini kita mau muter dulu di pesisirnya tempat wisata mangrove ini, Pantai Tiram, Desa Teluk Meku. Kita mau lihat dari sisi lautnya seperti apa, pemandangannya, pinggirannya seperti apa. Ini di sini temenin sama Bang Jamal. Ya, ini posisi wisata Bakau ini tidak jauh dari laut lepas. Jadi kita melihat dari sisi lautnya bagaimana hutan bakau yang ada di Pantai Tiram ini. Jadi hutan bakau ini adalah tempat persinggahannya biota laut. Beranak dan bertelur biota laut ada di hutan bakau. Betapa pentingnya hutan bakau ini untuk kelestarian biota laut. Kita selaku warga Indonesia sangatlah berprinsip bahwa hutan bakau adalah warisan nenek moyang kita. Nah, saat ini hampir setiap orang jarang mengkonsumsi hasil laut. Yang ada orang hanya mengkonsumsi ikan air tawar. Kami ingin generasi penerus kita menjadi orang-orang yang cerdas dengan mengkonsumsi hasil dari laut. Kita selaku kelompok konservasi alam di Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, melakukan penanaman dan pembibitan hutan bakau untuk laut Indonesia. Sampah udah mulai nggak kelihatan nih, mulai tenggelam. Tapi waktu surut tadi, itu sampah semua nih di pinggir. Nanti kita lihat juga di sana, pas di dekat pondokan-pondokan itu banyak tuh masih sampahnya. Di sini kami berpesan kepada masyarakat bahwa laut adalah sumber kehidupan kita, sumber untuk segala kehidupan biota laut. Jadi kami berharap jangan membuang sampah ke laut. Lindungi mereka. Selesai jalan-jalan kita hari ini, udah panas-panasan keliling di daerah wisata mangrove
Desa Teluk Meku untuk Pantai Tiram. Ini kita mau pulang ke rumah yang sama yang kelola tempat wisata ini, kita mau makan dulu. Habis itu baru kita pulang. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. See you. Habib, Kebetulan bapak-bapak di sini ada sediain nasi uduk, temennya ikan asin sambal. Yuk kita makan. Enak nih. Bang, Ya. tambah bang. masih malu. Masih malu ya? Masih malu.